Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Justi. Saya akan menjelaskan tentang makalah, perbedaan artikel, makalah, dan laporan penelitian. Yang pertama adalah artikel. Artikel dibagi menjadi dua, yaitu artikel hasil penelitian dan non-penelitian. Untuk artikel penelitian memiliki ciri pokok, yaitu bahan yang ditulis berupa hasil, pembahasan, dan kesimpulan dari penelitian. Untuk sistematika penulisannya, yang pertama ada bagian awal, terdapat judul, nama penulis, dan abstrak. Yang kedua ada bagian utama, terdiri dari pendahuluan, literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang ketiga ada bagian akhir, yaitu daftar rujukan. Yang selanjutnya adalah isi artikel penelitian. Yang pertama ada judul dan nama penulis. Yang kedua ada abstrak. Yang ketiga ada pendahuluan. Yang keempat ada metode penelitian. Yang kelima ada hasil, yang keenam pembahasan, ketujuh kesimpulan dan saran, yang kedelapan adalah daftar rujukan. Sedangkan untuk artikel non-penelitian, isinya adalah yang pertama judul dan nama penulis, ditulis dengan huruf kapital dan informatif. Untuk nama penulis ditulis lengkap di bawah judul dan tanpa gelar. Yang selanjutnya ada abstrak dan kata kunci, berisi latar belakang, metode dan hasil penelitian. Mengandung 3-5 kata kunci penelitian dan maksimal 50-75 kata. Yang ketiga, ada pendahuluan, mencakup latar belakang, tujuan kegiatan, dan literatur yang sesuai dengan kegiatan. Bagian keempat, yaitu ada bagian inti. Judul bagian, dan isi bagian inti sangat bervariasi tergantung topik yang akan dibahas. Yang kelima, ada penutup. Biasanya berisi kesimpulan dan saran dari artikel. Yang keenam, yang terakhir adalah daftar rujukan, ditulis secara lengkap dan sesuai dengan rujukan yang ada dalam artikel. Yang selanjutnya adalah makalah pendek. Makalah dibagi menjadi dua, yaitu makalah panjang dan pendek. Untuk makalah pendek mempunyai ciri pokok yaitu jumlah halaman kurang dari 20 halaman. Cara penulisan sama dengan artikel non-penelitian, kecuali abstrak dan kata kunci yang tidak harus ada. Untuk makalah panjang mempunyai ciri pokok yaitu yang pertama secara umum, yaitu logis, sistematis, berdasarkan fakta, tidak memihak dan objektif, dan berdasarkan sifat, induktif, deduktif, dan campuran. Untuk penulisan isi makalah bagian awal, halaman sampul berisi judul makalah, maksud ditulisnya makalah, nama penulis, tempat dan waktu penulisan makalah. Yang selanjutnya yang kedua yaitu daftar isi, memberikan gambaran dan panduan tentang garis besar makalah. Yang ketiga adalah daftar gambar dan tabel, memudahkan pembaca dalam menemukan gambar dan tabel yang ada dalam makalah. Yang selanjutnya adalah isi makalah bagian inti, terdiri dari yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang, masalah dan tujuan penulisan makalah. Yang kedua adalah teks utama, berisi pembahasan topik-topik makalah. Hindari penggunaan kata yang tidak ada maknanya seperti dan lain-lain ataupun dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah penutup, berisi kesimpulan atau rangkuman pembahasan beserta saran. Penulisan saran harus relevan dengan pembahasan makalah tersebut. Selanjutnya adalah isi makalah bagian akhir. Itu ada dua, yaitu daftar rujukan dan lampiran. Daftar rujukan harus lengkap dan sesuai dengan rujukan dalam makalah. Untuk lampiran, berisi hal yang bersifat pelengkap yang dimanfaatkan dalam penulisan makalah. Nah, selanjutnya adalah laporan penelitian. Ini dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama adalah kuantitatif. Isi bagian awal dari laporan penelitian kuantitatif adalah halaman sampul. Ditulis, yaitu berisi judul, nama peneliti lengkap dengan gelarnya, lambang universitas, diikuti tulisan Departemen Pendidikan Nasional, diikuti tahun penulisan laporan, ditulis dengan huruf besar, diatur rata kiri, rapi, dan serasi. Halaman judul ditulis dengan cara sama seperti halaman sampul. Yang ketiga adalah abstrak dan kata kunci, berisi intisari laporan penelitian. Ditulis satu paragraf sebelum teks utama dalam bahasa Inggris 50-75 kata. Isi bagian inti dari laporan penelitian kuantitatif yaitu bab pertama, bab 1, pendahuluan. Terdiri dari latar belakang,
rumusan masalah, tujuan, hipotesis, kegunaan, asumsi, ruang lingkup, dan definisi istilah. Yang bab 2 yaitu kajian rujukan. Bab 3 metode penelitian, terdiri dari rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Bab 4 yaitu hasil penelitian, terdiri dari deskripsi data dan pengujian hipotesis. Bab 5 ada pembahasan, dan bab 6 penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Sedangkan untuk isi bagian akhir dari laporan penelitian kuantitatif, terdiri dari daftar rujukan dan lampiran. Dengan penulisannya sama seperti pada karya ilmiah lainnya. Yang selanjutnya adalah laporan penelitian kualitatif. Itu ada beberapa format. Untuk format 1 yaitu bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Yang bab 2 ada kajian pustaka, bab 3 ada metode penelitian, bab 4 paparan data dan temuan penelitian, bab 5 ada pembahasan, bab 6 ada penutup. Selanjutnya untuk format bebas, bab pertama, bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan landasan teori. Untuk bab 2, bab ini dan bab-bab selanjutnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperolehnya. Judul dan isi disesuaikan dengan topik termasuk pembahasannya. Yang selanjutnya adalah perbedaan dari artikel, laporan hasil penelitian, dan makalah. Artikel merupakan suatu karangan faktual secara lengkap yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran atau majalah untuk menyampaikan gagasan yang dapat mendidik dan menghibur. Ciri-cirinya adalah memiliki isi yang bersumber pada fakta, singkat, padat, dan jelas, dalam sistematika terdiri atas bagian dan subbagian. Selanjutnya ada hasil tulisan orisinil. Yang terakhir adalah menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya adalah laporan hasil penelitian. Pengertiannya adalah laporan pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang sudah dijalani. Ada dua metode laporan penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Mempunyai ciri-ciri yaitu sistematis, jelas, logis, dan faktual. Selanjutnya adalah makalah, karya tulis ilmiah yang mengenai suatu topik tertentu yang mencakup dalam ruang lingkup permasalahan. Ciri-cirinya adalah memiliki permasalahan, objektif, sistematis, dan menunjukkan kemampuan pemahaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.